Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam bab janaiz. Bab janaiz, bab tentang jenazah, tentang kematian dan sebelum kematian. At-tarhibu min karahiyatil insani al-mauta wat-targhibu fi talqihi birridha was-surur idza nazala hubban li liqa'illahi azza wa jalla. Celaan terhadap rasa takut yang dialami oleh manusia daripada kematian, celaan terhadap rasa takut mati, celaan terhadap rasa takut mati, wat targhib, sebaliknya anjuran untuk menerima kematian, birridha, dengan penuh ridha, wassurur, dan bahagia, idza nazala, apabila mati itu datang, hubban li liqa'illahi azza wa jalla, karena cinta ingin berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Jadi kita disunatkan, orang-orang beriman ini, orang-orang Islam, berbeda mungkin dengan orang-orang lain. Kita orang-orang beriman disunatkan mati itu kita rindukan, mati itu kita sukai, kita rindukan. Kenapa? Karena rindu berjumpa dengan Allah. Sebaliknya kita dicela kalau takut mati. An Aisyah, kita mulai dengan beberapa hadis. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan rindu berjumpa dengan orang tersebut, hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, ya, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan hamba tersebut. Dibayangkannya mudah sekali, ya, mudah sekali untuk dibayangkan. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, sedangkan kita tidak ingin berjumpa dengan dia, tidak suka, tidak kita harapkan, apa yang terjadi ketika perjumpaan itu? Hambar, ya, hambar, terasa sangat gersang, dan pengen cepat-cepat pisah. Nah, ketika itu dengan manusia. Ketika kita tidak mengharapkan jumpa dengan seseorang, tiba-tiba jumpa, oh makam rumpuk ngaji, tidak rasa suka.
maka akan terjadi kondisi yang hambar, tabu, ya. Kondisi yang tidak hidup, gersang, keras, ya. Tidak indah. Karena dia ketika berjumpa dengan kita, nampak dari raut wajah kita tidak senang, maka dia pun kondisinya akan serba salah, dia pun tidak enak. Begitulah kira-kira kalau kita berjumpa dengan Allah. Ya. Coba kalau kita berjumpa dengan seseorang yang sangat kita sukai, dari jauh kita sudah melambaikan, begitu dekat langsung kita pegang bahunya, kita pegang tangannya. Oh, lama sekali enggak jumpa, sudah lama saya pengen jumpa. Dan dia pun refleks ketika melihat kondisi kita senang. Dia pun refleks, terbawa dengan kondisi kita yang suka berjumpa dengan dia. Nah, demikian juga ketika berjumpa dengan Allah. Maka jangan sampai kita berjumpa dengan Allah itu dalam kondisi tidak diharapkan. Maka kondisinya akan sangat hambar. Nah, sebaliknya kalau kita rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah akan rindu berjumpa dengan kita. Tapi pertanyaannya bagaimana agar kita rindu berjumpa dengan Allah? Itu tidak bisa duduk-duduk saja dibayang-bayangkan, itu enggak dapat. Harus ada ilmu, harus ada cara. Bagaimana kita rindu, bisa timbul rindu berjumpa dengan Allah? Caranya seperti tadi. Kenapa kita kadang-kadang rindu berjumpa dengan seseorang? Kenapa? Ada sesuatu pada dia, sifatnya yang ramah, yang siapapun dekat dengan dia mudah akrab, ya. Suasananya hidup, maka kita akan suka berjumpa dengan orang seperti itu. Dengan cara kita mengenal dia. Kalau kita nggak kenal, mana mau kita jumpa dengan orang sembarangan. Tapi kalau kita sudah kenal dia baik, orangnya bagus, sangat dermawan, sangat baiklah, kita akan suka jumpa dengan dia. Timbul rasa. Begitu nggak ada dia di warung kopi, langsung kemana si fulan, kemana si fulan. Nah, kalau kita mau timbul rasa rindu berjumpa dengan Allah, caranya harus kenal Allah dengan baik. Ya. Caranya adalah pelajari sifat-sifat Allah. Pelajari keindahan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahim. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti di hari akhirat siapa yang akan menghisap manusia?" Kata Rasulullah, yang akan menghisap manusia nanti di hari akhirat adalah Allah. Kata sahabat tersebut, alhamdulillah, kalau Allah yang menghisap pasti mudah. Nah, jadi dia mengenal Allah. Kata sahabat ini, seandainya aku disuruh pilih yang akan menghisapku di hari akhirat, ibuku atau Allah? Kata sahabat ini, aku akan memilih Allah daripada ibuku. Artinya dia mengenal Allah. Coba kita punya rasa seperti itu, bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Bahwa Allah adalah Tuhan yang akan membalas sekecil apapun amalan hambanya, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, tidak akan dilupakan. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan sekecil apapun amalan kalian. Diingat oleh Allah, ditulis oleh Allah. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita baca, kita pelajari, kita resapi, sehingga timbul rasa rindu. Mana Allah? Saya ingin jumpa dengan Allah, Tuhan yang selama ini telah memberikan saya kehidupan, memberikan saya keluarga, memberikan saya anak, memberikan saya pekerjaan, memberikan saya makan, memberikan saya minum, memberikan saya rumah, memberikan saya seluruh kehidupan. Saya ingin berjumpa dengan zat itu, dengan Tuhan itu. Ini ketauhidan. Jadi untuk bisa rindu, timbul rasa rindu berjumpa dengan Allah adalah ketauhidan. Coba kita bayangkan, kita baca Al-Quran saja, atau kita dengar saja Al-Quran dibacakan oleh orang yang indah suaranya, nikmat enggak?
Nikmat sekali ya. Misalnya seperti imam tadi baca Quran, nikmat sekali. Itu baru kalamnya Allah, belum berjumpa langsung dengan pemilik kalam. Seperti itu kita bayangkan ya. Coba ketika kita sujud, kalau kita khusyuk solat, selesai solat tenang, tentram, nikmat pikiran, tenang, sejuk di hati, itu kita baru sujud, belum langsung berhadapan dengan zat yang selama ini kita sujud kepadanya. Kita bayangkan selama ini setiap masalah kita ini diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Siapa yang memberikan jalan keluar itu? Allah. Maka kita ingin berjumpa dengan zat yang telah menyelesaikan setiap masalah hidup kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu Allah. Kalau di dunia Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, apalagi di akhirat. Tanamkan baik-baik dalam hati kita, pokoknya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Mudah-mudahan pelan-pelan timbul rasa rindu berjumpa dengan Allah. Karena kalau sudah ada rasa rindu berjumpa dengan Allah, hidup ini tenang sekali bagi orang yang sudah merasakan itu. Itu tenang sekali hidupnya. Memang dia sudah menunggu berjumpa dengan Allah. Dan itu butuh proses. Nah, qala fakultu, ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Aisyah tanya. Aisyah ini kan polos ya. Ditanya sama Aisyah, faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatal maut fakulluna yakrahul maut. Apa makna tidak suka berjumpa dengan Allah itu? Apakah maknanya takut mati? Fakulluna yakrahul maut. Semua kita walaupun saleh-saleh kali sesekali takut juga mati. Tanya Aisyah kan polos dia, apa adanya. Apakah maknanya takut mati? Kalau takut mati, sepertinya semua kami ada rasa takut mati, karena kita takut kepada azab Allah. Itu yang membuat kita takut mati, khawatir, tidak siap ya? Bukan karena dia ingin jumpa dengan Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, laisa dzalik, bukan itu maknanya. Bukan berarti tidak boleh takut mati sama sekali, bukan itu maknanya. Tapi maknanya, walakinnal mu'min idza busyira birahmatillah. Ini caranya agar timbul rasa rindu kepada Allah. Walakinnal mu'min idza busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Akan tetapi maknanya seorang mukmin ketika disampaikan kabar gembira birahmatillah, dengan rahmat Allah. Bagaimana dengan rahmat Allah? Bagaimana rahmat Allah? Ketika disampaikan kabar gembira tentang ridha Allah dan surga Allah, ahabba liqa Allah, maka seorang mukmin akan timbul rindu berjumpa dengan Allah. Ketika Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, walau balagat dzunubuka ananas sama, walaupun dosamu itu memenuhi langit-langit bumi, la ubali, tidak akan ku peduli, akan ku ampunkan seluruh dosamu wahai hambaku, selama kamu melangkahkan kakimu kepadaku. Tenang kita mendengar hadis itu. Karena itu Tuhan kita, Allah. Kata Allah, walaupun dosamu melambung tinggi, memenuhi langit-langit bumi, kata Allah, la ubali, tidak akan ku peduli, kata Allah, akan ku ampunkan dosamu selama kamu melangkahkan kakimu kepadaku. Nah, begitu rahmat Allah. Tinggal kita saja niat harus bersih, niat harus baik. Dengan begitu mudah bagi Allah mengampunkan seluruh dosa kita. Setiap malam, setiap hari, innas sama tasta'zin, langit meminta izin kepada Allah. Wahai Allah, apakah ku jatuhkan langit ini kepada manusia-manusia itu asik buat dosa saja? Enggak sanggup kulihat, kata langit. Kata bumi,
innal arda tasta'dzin, bumi tiap hari minta izin kepada Allah. Wahai Allah, kata bumi, apakah ku balikkan saja manusia itu, ku masukkan ke perutku? Kata bumi, enggak sanggup aku melihat mereka di atas pundakku, di atas bumi, berjalan dengan congkak berbuat maksiat kepada Allah. Apa kata Allah? Innakum lam takhluquhum, wahai langit dan bumi, jangan coba-coba, kalian tidak pernah menciptakan mereka, aku yang menciptakan mereka. Itu Allah seolah-olah, walillahil masalul a'la, seorang ibu yang membela anaknya. Ketika seorang ibu punya anak, seorang perempuan punya anak di luar rumah, mau gimana pun kata orang untuk anaknya, di rumahnya tetap ini adalah anaknya, anakku. Begitulah kira-kira Allah, dan Allah lebih daripada itu. Jadi kenapa kita harus takut jumpa dengan Allah? Kalau kita punya Tuhan seperti itu, kenapa kita harus takut? Nah, kemudian seorang mukmin yang rindu dengan Allah itu ketika disampaikan tentang ridha Allah, ridha Allah. Ada satu hadis, di hari akhirat nanti ada dua orang beriman sedang dipersidangkan di hari akhirat, dua orang. Yang satu menzalimi yang satu. Maka kemudian amalan yang satu ini, yang menzalimi, ditransfer ke yang terzalimi. Begitu sudah dapat amalan dia dari yang terzalimi, sudah kosong amalannya. Kata oleh yang terzalimi, wahai Allah, tolong dosaku ditransfer ke dia, karena dia menzalimiku. Maka dosa si yang terzalimi ditransfer ke yang menzalimi. Jadi yang menzalimi tidak ada lagi amalan, justru sedang memikul dosa yang dia zalimi. Kosong sudah ini yang menzalimi. Yang terzalimi penuh amalan, dosa kosong. Kemudian kata si yang terzalimi ini, wahai Allah, masihkah ada amalan dia untuk engkau berikan kepadaku? Kata Allah, tidak ada lagi, sudah habis. Kemudian tiba-tiba Allah perlihatkan kepada yang terzalimi ini, di depan matanya Allah nampakkan surga yang indah, cantik sekali surga ini. Maka yang terzalimi ini sudah penuh amalannya, dosa sudah kosong, dia melihat ke arah surga itu. Yang terzalimi ini bertanya kepada Allah, ya Allah, indah sekali tempat itu, bagaimana cara aku bisa masuk ke tempat itu? Bolehkah aku masuk ke tempat itu dengan amalanku ini? Kata Allah, kalau amalanmu tidak cukup untuk membayar surga, untuk bayar nikmat saja tidak cukup. Kata si yang terzalimi ini, lalu bagaimana Allah cara aku bisa masuk ke tempat indah itu? Kata Allah, caranya mudah sekali. Kamu ampunkan dosa yang menzalimimu, maka kamu bisa masuk ke sana. Maka ketika itu yang terzalimi ini langsung mengatakan, ya Allah, telah Kau ampunkan seluruh kesalahan yang menzalimiku ini. Ketika yang terzalimi itu mengatakan seperti itu, kata Allah, kalau begitu kamu pegang tangan orang yang menzalimimu ini, dia pun sudah engkau maafkan seluruh dosa-dosanya, dia pun sudah kosong, pegang tangannya, dua-dua masuk surga. Itu cara Allah menyelesaikan masalah hamba-hambanya di hari akhirat. Apakah kita masih tersisa rasa takut terhadap masih merasa curiga dengan rahmat Allah? Tidak ada yang tidak selamat. Insyaallah. Itulah, cuma susahnya yang seperti ini susah kita sampaikan sama orang tidak siap. Kalau orang tidak siap, dia akan berpikir, oh kalau begitu besok saya zalimi terus, siapa saya suka besok. Susahnya nanti seperti itu. Ada orang tidak siap. Ketika kita sampaikan tentang rahmat Allah, ada orang, oh kalau begitu enggak apa-apa, saya tinggal salat sesekali, rahmat Allah besar sekali. Oh enggak apa-apa kalau saya, itulah yang membuat susah. Makanya
baru hal-hal seperti ini masuk ke jiwa orang-orang beriman, mengakar dalam hatinya, tidak dia pahami sebagai peluang untuk berbuat dosa, ketika itulah baru timbul rasa rindu kepada Allah. Tapi kalau dengan mendengar rahmat Allah ini membuat dia berfikir, kalau begitu enak sekali, kalau begitu saya buat dosa, itu hatinya masih akal-akalan dengan Allah itu. Hatinya itu belum husnudzan kepada Allah yang seperti itu. Orang-orang beriman yang hatinya sudah bersih, ketika mendengar hadis-hadis, ayat-ayat tentang rahmat Allah, dia menambahkan keimanan kepada Allah. Nah, maka kadang-kadang kalau sekarang kita harus hati-hati menyampaikan tentang rahmat Allah. Bahkan bila perlu akhir-akhir ini tentang azab aja tiap hari kadang-kadang. Ya. Biar karena ada orang suka salah memahami. Nah, jadi orang-orang beriman ketika mendengar tentang rahmat Allah ini langsung yakin Allah tidak akan mengecewakan setiap sedekah, setiap amalan. Maka kemudian tambah semakin semangat beramal, bukan sebaliknya semangat berbuat dosa. Nah, itu makna, kata Rasulullah, itu makna orang beriman rindu berjumpa dengan Allah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, hadis kursi, idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Apabila rindu hambaku berjumpa denganku, maka aku akan rindu untuk berjumpa dengannya. Wa idza kariha liqa'i, dan apabila benci hambaku berjumpa denganku, karihtu liqa'ahu, maka aku juga akan benci berjumpa dengannya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, tuhfatul mu'min al-maut. Tuhfatul mu'min al-maut. Ini kan luar biasa ini. Kata Rasulullah, kenikmatan orang beriman adalah kematian. Itu bagaimana kita bayangkan? Ini memang sudah level-level tinggi ini. Kita mati yang paling mengerikan ya. Tapi kata Rasulullah, tuhfatul mu'min, kenikmatan mukmin adalah kematian. Apa makna kenikmatan mukmin adalah kematian? Artinya adalah kenikmatan paling tinggi, paling besar, berjumpa dengan Allah. Kalau kita karena terlalu terbayang mungkar nangkir ya, takutnya enggak jumpa dengan Allah langsung, mungkar nangkir dulu nanti. Nah, kemudian berikutnya at-targhibu fi kalimatin yaquluhunna man mata lahu maitun. Pembahasan berikutnya, anjuran membaca kalimat-kalimat ketika ada orang kematian daripada keluarganya atau siapapun yang dia dengar orang mati. Nah, kalimat apa yang kita baca? An Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza hadartumul marida awil maita faqulu khaira. Apabila kalian menghadiri orang sakit, awil maita, atau menghadiri orang meninggal, pergi kunjung orang sakit atau pergi ke tempat orang meninggal, faqulu khairan, maka sampai di situ katakanlah kebaikan. Faqulu khairan, katakanlah kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, maka bahwa sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau pergi ke tempat orang sakit, ucapkan yang baik, yang baik-baik. Ketika kita lihat dia sakit dalam hati kita, kita ngomong sama kawan kita, luar biasa sakitnya, sepertinya bersih seluruh dosanya.
Maka ketika itu malaikat mengaminkan. Jangan sebaliknya. Ngeri sakitnya, sepertinya banyak sekali dosanya itu. Jadi khairan, katakan yang baik, seburuk apapun dia. Kita kenal dia buruk sekali dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kita pergi ke sakitnya sudah tergeletak, tak berdaya. Ketika itu kita berucap, sepertinya Allah sudah menghapuskan seluruh dosanya. Maka malaikat mengaminkan. Ya, ini kata Rasulullah, harus katakan yang baik. Lebih-lebih kalau pergi ke tempat orang mati. La tadhkuru mautakum illa bi khair. Jangan kalian menyebut-nyebut orang yang sudah mati di antara kalian illa bi khair, kecuali yang baik-baik. Nah, jadi ketika pergi ke tempat orang meninggal, seburuk apapun dia, seburuk apapun, ucapkan yang baik-baik. Ingat kebaikan dia. Ngomongkan apa, bicarakan di tempat kematian dia. Buruk sekali dia, tapi dulu ada kebaikan dia. Omongkan, bicarakan. Dulu saya pernah teringat bapak ini, walaupun dia jahat sekali dia, dulu pernah bayar kopi saya misalnya, atau apapun lah, pokoknya sebutkan yang baik-baik. Maka tidak salah tradisi kita di Aceh. Bagaimana tradisi kita di Aceh? Kalau ada orang meninggal, itu dipersaksikan bagaimana jamaah semua, apakah kita bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik. Kadang seperti itu. Semua kita menjawab, ya, beliau orang baik. Maka ketika itu malaikat mengaminkan. Ini dalilnya. Tapi harus ikhlas, jangan sambil gigit gigi. Ya, orang baik. Apakah kita berharap almarhum ini ahli surga? Jawabnya iya, mudah-mudahan beliau ahli surga. Maka malaikat mengatakan amin. Qalat, kemudian kata Ummu Salamah. Lanjut Ummu Salamah, ini hadis daripada Ummu Salamah. Falamma mata Abu Salamah ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kata Ummu Salamah, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah suamiku telah meninggal. Qala, kata Rasulullah, quli, katakanlah wahai Ummu Salamah, karena suamimu sudah meninggal, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ighfirli walahu wa'qibni minhu 'uqban hasana. Ucapkan wahai Ummu Salamah, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa suamiku yang sudah meninggal, dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Gantikan aku dengan yang lebih baik. Ini harus kita hafal doa ini, apalagi suami-suami ini. Kalau meninggal istri langsung baca doa ini. Allah, ampunkan dosaku dan dosanya, dan gantikan dengan yang lebih baik. Tambah lagi secepatnya. Dikata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, bacalah doa Allahumma ighfirli walahu, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa suamiku, wa'qibni minhu 'uqban hasana, dan gantikan yang lebih baik. Artinya Rasulullah memberikan semangat. Bukan berarti enggak suka sama suami yang pertama, yang ini bukan. Maksudnya untuk semangat orang kena musibah. Kita katakan insya-Allah Allah berikan ganti yang lebih baik. InsyaAllah Allah berikan ganti yang lebih baik. Di kampung saya banyak stoknya, insyaAllah. Itu sunat seperti itu. Nah, lanjut Ummu Salamah, faqultu dzalika, maka aku mengucapkan itu, kata Ummu Salamah. Perintah Rasulullah, ya, perintah Rasulullah diucapkan oleh Ummu Salamah. Allahumma ighfirli walahu wa'qibni minhu 'uqban hasana, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa suamiku, dan gantikan yang lebih baik. Terus diulang-ulang.
Karena perempuan kan seperti itu, dia polos, kita suruh sesuatu langsung dia lakukan. Diulang-ulang, berbulan-bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul Allah kabulkan. Apa kata Ummu Salamah? Fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu. Maka Allah gantikan kepadaku suami yang sangat jauh lebih baik. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian suami Rasulullah menikahi Ummu Salamah setelah waktu yang panjang. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Jadi mujarab ini doa ini. Tapi kalau belum meninggal jangan dulu dibaca doa ini, ya. Kalau sudah meninggal nanti, itu tergantung masing-masing, ya. Tapi ingin saya katakan di sini adalah pokoknya ketika mati, siapapun yang mati, kita berucap yang baik, yang baik-baik. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah, masih dari Ummu Salamah juga, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu, tidaklah seorang hamba ditimpa oleh musibah, fayaqulu, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Jadi jangan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak diganti yang lebih baik nanti. Tetap seperti itu, kosong nanti. Jadi setelah kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah musibah kemudian dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah apapun, musibah meninggal istri, meninggal anak, atau musibah kendaraan, kecelakaan, atau musibah rumah rusak, nauzubillah, terbakar atau apalah, itu kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita tambah sunat, tambah ini diajarkan, jangan cuman putus di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tambah biar diganti sama Allah lebih baik. Kalau terjadi pada rumah, diganti rumah yang lebih baik. Pada kendaraan, diganti kendaraan yang lebih baik. Pada apapun. Nah, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rasulullah mengajarkan, suruh baca Allahumma ajirni fi musibati. Ini kita hafal kalau bisa ini, ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan, ada kata-kata gantikan, dan gantikan bagiku musibah ini dengan yang lebih baik. Sunat baca ini diajarkan sama Rasulullah. Nah, siapapun yang baca ini, apa kata Rasulullah? Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Nah, kata Rasulullah, siapapun yang membaca tersebut, melainkan Allah akan melimpahkan pahala kepadanya atas musibah yang menimpanya, dan Allah akan ganti musibah tersebut dengan yang lebih baik. Kemudian wa an Abi Musa, mungkin ini hadis terakhir. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, idza mata waladul abdi, apabila meninggal anak seorang hamba. Nah, ini untuk orang-orang yang meninggal anak, untuk orang-orang yang anaknya meninggal ketika masih kecil, belum balik lagi, masih kecil. Kata Rasulullah, idza mata waladul abdi, apabila hambaku meninggal anaknya.
Masih kecil, lagi disayang-sayangnya, lagi senang-senangnya, apalagi anak pertama kadang itu udah lama belum punya, tiba-tiba ada, lagi sayang-sayangnya. Nah, tiba-tiba meninggal. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya, Allah bertanya kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian yang telah menarik nyawa anak hambaku? Fayaqulun, kata malaikat, na'am, iya Allah. Kata malaikat maut, kami yang menarik nyawa, yang mencabut nyawa anak hambamu itu. Fayaqulun, maka Allah kemudian bertanya kepada malaikat, qabattum samarata fuadih, wahai para malaikat, tahukah kalian apa yang kalian lakukan? Kalian telah mencabut permata hatinya. Anak yang sangat disayang sayang. Artinya kalian telah melakukan perkara besar, wahai malaikatku. Kalian telah mencabut permata hatinya. Fayaqulun, kata para malaikat, iya wahai Allah, kami melakukan itu. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, madza qala abdi, ketika kalian cabut nyawa anaknya itu, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, bagaimana responnya? Fayaqulun, kata malaikat, hamidaka wastarja'a, ketika kami mencabut nyawa anaknya, dia memujimu wahai Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu tidak mudah itu. Yang ada sebaliknya, apalagi orang-orang anak pertama kadang atau lama tidak ada, yang ada sebaliknya, akan apa. Jadi kata malaikat, ketika Allah bertanya, apa yang dia ucapkan ketika kalian cabut nyawa anaknya? Kata malaikat, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, wahai malaikatku, sekarang juga bangun istana untuk hambaku tersebut yang telah kalian cabut nyawa anaknya. Bangun satu istana baginya di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama istananya di surga itu dengan surga al-hamdi, surga orang yang memuji Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, Nah, jadi orang yang punya anak meninggal masih kecil, kalau dia menerima dengan lapang dada terhadap takdir Allah, maka dia sudah ada jaminan istana di surga. Kalau yang lain belum tentu ini, cuman berat. Tapi kalau dia menerima dengan lapang dada takdir Allah, Allah jamin sudah satu istana baginya di surga. Langsung Allah perintahkan, enggak tunggu-tunggu besok, langsung Allah tanya apa jawaban dia, apa respon dia, bersyukur dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung bangun istana di surga. Itu satu. Kemudian dalam hadis yang lain, anak kecil yang meninggal belum baligh, itu ditempatkan oleh Allah di salah satu kebun di surga. Dalam riwayat yang lain, di salah satu kebun di Al-A'raf. Di situ anak-anak kecil, baik anak-anak kecil beriman maupun anak-anak kecil kafir yang belum baligh, masih kecil-kecil. Di situ tempat mereka. Untuk anak-anak kecil beriman, siapa mereka tunggu? Mereka menunggu kedua orang tuanya untuk ditarik di tangan, dimasukkan ke surga. Maka luar biasa pahala Allah berikan untuk orang yang meninggal anaknya masih kecil. Tapi betul-betul meninggal. Sekarang ada yang bunuh-bunuh anak sekarang. Itu yang betul-betul meninggal dan menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas takdir Allah. Sampai di sini untuk malam ini. InsyaAllah malam Sabtu depan kita lanjutkan fardu kifayah, pahala fadilah memfardu kifayahkan orang meninggal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.